Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, apa makna dibalik pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Kita akan langsung bahas. Sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Bang Andreas Hugo Parera, kemudian ada politisi Partai Gerindra Bang Habibur Rahman, dan juga pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir semuanya. Mungkin pertama saya mau ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, yang ingin kami tanyakan pertama adalah, kan Bu Mega ini sempat menyampaikan ya, menekankan, meng-highlight bahwa jangan sampai ada kecurangan pemilu kembali. Apa dasar dari pernyataan Bu Mega ini, Bang Andreas? Temuan dari PD Perjuangan di lapangan seperti apa? Ya, pertama saya ingin atau kita semua mendengar sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega kemarin. Beliau bicara sebagai seorang negarawan, seorang mantan presiden kelima, ya juga seorang ketua partai, tentunya ketua umum partai, tapi juga sebagai seorang warga negara Republik ini yang dengan pengalaman yang sekian panjangnya. Kalau kita lihat Ibu Mega ini kan figur yang punya pengalaman yang sangat lengkap, mulai dari sebagai anak presiden, kemudian juga menjadi politisi, menjadi presiden, menjadi ketua umum partai, dengan semua pengalaman yang pernah dia alami, termasuk pengalaman-pengalaman penting, yaitu melahirkan ya Ibu Mega terlibat dan merupakan aktor utama di dalam proses reformasi ini, juga melahirkan MK. Nah, sehingga Ibu Mega menyampaikan ya hal kemarin yang juga beliau sampaikan bahwa ini merupakan hasil dari apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia lakukan melalui proses perenungan, kontemplasi. Nah, sehingga ya peristiwa-peristiwa ini yang kemudian menyebabkan Ibu menyampaikan pendapatnya kemarin. Dan itu adalah ya melihat peristiwa-peristiwa ini, termasuk indikasi-indikasi kecurangan yang sudah mulai terlihat. Berawal dari apa yang terjadi yang paling transparan, apa yang terlihat di Mahkamah Konstitusi melalui keputusan MK, kemudian keputusan Mahkamah Kehormatan MK. Nah, ini semua menjadi bahan refleksi yang Ibu
Ketua Umum Ibu Mega sampaikan kemarin, dan ini untuk mengingatkan kita supaya pemilu ke depan jangan terjadi kecurangan-kecurangan yang indikasinya sudah kelihatan hari ini. Oke, itu tadi beberapa indikasi yang disampaikan, termasuk juga putusan 90 MK dan juga hasil dari keputusan MK. Dan disampaikan juga, Bang, ini sebenarnya narasi tersebut ditujukan kepada siapa? Siapa yang curang dalam hal ini yang disampaikan oleh Bu Mega? Tentu terhadap siapa yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan konstitusi. Karena mereka lah yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstitusi ini, gitu. Bukan melaksanakan konstitusi ini bukan untuk, ya kan Ibu kemarin juga jelas mengatakan ini beliau menempatkan konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi itu sebagai suatu lembaga negara yang sangat penting, yang sangat strategis. Gunakanlah ini untuk menjaga konstitusi kita, untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan untuk kepentingan orang per orang, jangan untuk kepentingan keluarga. Nah itu poinnya, sehingga siapa yang harus menjaga konstitusi ini? Tentu adalah mereka yang mempunyai kewenangan di bidang itu. Oke. Jangan untuk kepentingan keluarga tadi di garis bawah. Iya, Bang Andreas, sebelum ke Bang Habib, saya ingin dalami lagi kok. Tadi kan Bang Andreas menyampaikan bahwa indikasi kecurangan pemilu konteksnya yang dimaksud oleh Bu Mega adalah soal proses di MK. Nah itu indikator atau indikasi yang menguatkan hal itu bahwa ada kecurangan itu apa, Bang Andreas? Kalau menurut PDI Perjuangan? Ya, saya kira kita sudah lihat coba ada yang Ketua Mahkamah Konstitusi diputuskan melanggar etik itu kan jelas gitu. Kalau tidak ada kalau tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan, pasti tidak akan dibentuk Mahkamah Kehormatan MK. Dan pasti tidak ada yang kemudian menjadi korban diputuskan melanggar kode etik. Bahwa ini keputusan ini sudah terjadi, dan Ibu pun jelas mengatakan bahwa ini ada titik terang. Tetapi ini peristiwa ini sudah terjadi gitu. Dan indikasi kejadian itu menunjukkan bahwa ada upaya-upaya untuk melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Ya, itu yang ditangkap oleh PDI Perjuangan ya. Respon Anda, Bang Habibur Rahman? Ya, pertama tentu kami tuduhan-tuduhan tersebut menghormati Ibu Mega, ya, beliau tokoh bangsa, ibu bangsa, tentu menyampaikan sesuatu demi kebaikan. Cuma memang ada beberapa hal yang sedikit harus kita luruskan. Ya. Pertama terkait putusan MK dan putusan MK. Jadi tidak benar ada pelanggaran konstitusi, ya, ada pelanggaran hukum dalam putusan MK, ya, karena apa yang diputuskan oleh MK adalah hanya persoalan pelanggaran peraturan MK nomor 1 tahun 2023 yang menyebutkan Pak Anwar Usman tidak mundur, disebut seharusnya mundur, padahal de facto orang yang menghukum ini Pak Jimli Asidiki sudah mempraktekkan, ya, pengesampingan asas benturan kepentingan itu sejak dia di Ketua Mahkamah Konstitusi, sudah hampir lebih dari 10 perkara. Hal tersebut dilakukan oleh berbagai edisi Hakim Konstitusi, lah baru Anwar Usman lah yang dijatuhi hukuman begitu berat. Yang kedua, dalam putusan MK tersebut, kalau kita cermati, ya, disebut adanya intervensi. De facto tidak ada satu orang saksi pun, satu alat bukti pun, satu dokumen pun, bahkan satu orang Hakim Konstitusi pun, termasuk Pak Anwar Usman, ketika diperiksa, ada fakta terjadinya intervensi tersebut. Jadi seandainya Ibunda Megawati dikasih informasi yang lengkap, detail seperti barusan saya sampaikan, sepertinya beliau tidak akan menyampaikan pidato seperti semalam dengan mengacu kepada MK. Yang terakhir, ya, Pak Anwar Usman dihukum, disalahkan karena memberikan komentar ketika sedang menangani perkara. Hal yang sama dilakukan Pak Jimli Asidiki, Ketua MK setiap kali usai acara persidangan MK. Kan ini ironis, ya. Makanya kalau rujukannya MK, ya, saya pikir tidak ada masalah sama sekali, bahkan ya, secara substansi dengan putusan MK. Yang masalah justru MK. Kalau Ibu Mega mengatakan ibarat cahaya lilin cahaya terang dari kegelapan demokrasi. Kalau saya justru melihat putusan MK ini sebagai matinya lampu keadilan, ya kan, ya, karena benar-benar kita disajikan, ya, rangkaian peristiwa, rangkaian praktik beracara, rangkaian praktik berhukum yang
sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Oh, ya. Nah, kemudian soal kecurangan, ya kan? Saya barusan tadi kesini lihat ada billboard yang menurut saya melanggar aturan karena ini belum masa kampanye, ada billboard salah satu caleg partainya si Ibu Mega di flyover situ kampanye coblos nomor sekian dan apakah itu indikasi kecurangan? Belum tentu. Kenapa? Mungkin saja ada persoalan teknis, belum sempat disesuaikan dengan tahapan dan jadwal yang ada saat ini. Ya, lalu kalau kita lihat track record, rasa-rasanya kami ini, ya, misalnya Partai Gerindra ada asosiasikan melakukan kecurangan, nggak ada sejarah melakukan kecurangan. Sejak Pak Prabowo menjadi cawapresnya Ibu Mega, pemilu 2009, ya, kemudian ketika kampanye pemilu 2012 kami bersama PDI Perjuangan memenangkan Pak Jokowi. 2012 memenangkan Pak Jokowi. 2014 iya di DKI. 2014 apakah kami melakukan kecurangan? 2019 apakah kami melakukan kecurangan? Tangan kami bersih. Sejarah kami suci dari kecurangan-kecurangan pemilu. Nah, kami ingin bertanya secara reflektif sebaliknya kepada orang-orang yang merasa dicurangi. Ya kan? 2019 praktek seperti apa yang mereka lakukan? Ya, ya kalau soal data. Kemudian jangankan 2019. Kami juga mendapat laporan misalnya Bupati di Jawa Tengah membuat program kancing merah PJ Bupati. Sekarang? Ya, sekarang ya. Dengan menyimbol 3 jari. Lalu ada Bupati-Pati juga ya di Jawa Tengah ya disebut-sebut terindikasi memiliki kedekatan dengan parpol bernuansa merah, ya kan? Apakah itu indikasi kecurangan? Kita harus kritisi gitu loh. Jadi kita nggak bisa atau konteks kecurangan pemilu itu seperti apa itu yang dipertanyakan ya. Jadi ketika kita menunjuk orang, hati-hati. 1 jari tertunjuk ke orang lain, 3 jari menunjuk ke diri kita sendiri. Baiknya itu semua ucapan yang disampaikan Ibu Mega dijadikan ajang bagi kita semua untuk refleksi diri. Ibu Mega itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, beliau ibu bangsa, gitu kan ya. Jadi tentu tidak mungkin beliau tendensius ke pihak-pihak tertentu. Itu adalah ucapan yang tidak tersindir sama sekali ya Bang ya. Nah, tidak tersindir sama sekali ya Bang. Itu nanti akan saya tanyakan Bang Habib, saya akan tanyakan ke Bang Ege konteks pernyataan, tapi nanti Bang Ege konteks pernyataan dari Bu Mega ini apakah melihat kondisi secara umum atau ini tujukan untuk pihak-pihak tertentu. Saya akan hadirkan jawaban nanti, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita langsung lanjut ke Bang Ege. Bang Ege, kalau kita mendengar pernyataan atau pidato politik dari Bu Mega ini, konteks soal kecurangan pemilu, ini memang Bu Mega maksudnya adalah membicarakan kecurangan pemilu dalam konteks umum untuk pemilu, atau memang ini ditujukan untuk pihak-pihak tertentu? Tuh, ada targetnya. Pertama-tama, apa yang disampaikan Bu Mega kemarin itu bagus lah, pendek loh, 10 menit, kalimatnya teratur, baca ya, teleprompter. Coba kalau 2 tahun kemarin itu begitu aja bicaranya langsung gitu ya, pasti lebih bagus pasti untuk PDI Perjuangan dan bagi bangsa juga. Nah kemudian sindir siapa? Pasti yang pertama Mahkamah Konstitusi, kan arahnya memang seperti itu. Nah bagi sebagian akademisi, kemudian juga budayawan, ia mengamini itu. Berbeda nih dengan Habib kami. Tapi kalau akademisi lainnya juga. Ya, kalau DPR kita pilih dia, tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu sebagian diaminin. Tapi yang penting lebih daripada itu adalah ini. Apa yang disampaikan oleh Sandi tadi, dan juga cerita pengalaman Habib di sini, kan ini berbeda-beda posisi. 2019 siapa melawan siapa. Tariknya dari 2009 Bang. Boleh, 2009, 2012 di DKI, 2014, 2019. Tapi begini, 2019 itu siapa yang berhadapan dengan siapa yang berkuasa. Hati-hati loh, pelan-pelan loh saya mau bilang. Ya, dengan demikian ada yang mengalami kecurangan. Ya kan? Artinya Sandi maupun Habib itu mengatakan di pemilu sebelumnya pernah ada kecurangan. Benar kayak gitu tuh? Enggak, nanti saya jawab. Nanti enggak. Karena tadi kalau mengatakan kami pernah ngalami sebelumnya gitu. Berarti ada kecurangan. Nah, tugasnya kita sekarang sesuai dengan yang disampaikan Bu Mega dan erga omnes tadi, termasuk Habib untuk semua ya. Mencegah jangan sampai terjadi kecurangan walaupun ibu kita, ibu ketua umum ini ibu bangsa. Itu kalimatnya supaya saya nggak salah. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi.
Ya. Nah ini kan harus agak jelas dulu siapa yang Dulu siapa, sekarang mengintimidasi. siapa? Dulunya Jangan- 2019 kali ya. Iya. Oke. Oke. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini berarti hari-hari ini Ya. Oh. terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Oke, Nah, kalau itu Bang nanti- Andreas tadi menyampaikan ini berkaitan dengan konteks MK Iya kan tadi. tadi sudah, Iya. saya sudah persis posisi saya sudah saya sampaikan Ya. di situ. Karena bagi saya anak muda itu semuanya boleh maju asal tidak ada presidensial threshold, Oke. sehingga tidak hanya Gibran yang bisa memanfaatkan kesempatan itu, bisa tua-tua, muda-muda, muda tua, tua muda gitu ya. Oke. Tapi balik Muda-muda. apa? Muda-muda juga Muda-muda boleh. Oke. Setuju Lanjut, tuh, Bang. mudah-mudahan nanti kalau Iya. menang Pak Prabowo-nya atau siapapun yang menang, presidensial threshold nggak ada. Tapi melangkah ke depan yang soal kecurangan ini, saya pelan-pelan mau bilang begini, tugas kita semua ya, jangan ada intimidasi. Pasti. Jangan, Ya. itu tugas kita semua. Nah, tapi yang agak penting yang muncul belakangan, yang sering disampaikan, misalnya pelan-pelan ya, satu-satu, nanti tunjukkan semua. Betul kan, ada baliho yang menuju ke sini. Saya rasa semua baliho yang belum waktunya, apalagi tidak bayar pajak, angkat semua. Oke. Oke. Itu kan jelas kan, supaya jelas nih. Nah, tapi belajar dari kasus yang di Bali, ini supaya jelas nih, siapa yang berkuasa, siapa yang enggak. Jangan, karena nanti paradigmanya dua. Yang satu, benar juga tuh, saya dengar Pak Nusron bilang, kan kampanye belum mulai, jangan playing victim. Kurang lebih begitulah ya. Tapi pada sisi lain, orang lain bisa bilang gini, ya kalau enggak melakukan ya jangan marah. Ya, kan gitu ya, kan? ya. Jangan ada yang tersindir. Ada dua, Betul. ada dua paradigma. Nah, saya mengambil contoh satu-satu. Waktu di Bali itu dinyatakan digeser, bukan dicopot. Itu pelan-pelan loh ini supaya agak jelas. Kalau digeser, diturunkan dari sini, Dipasang dipasang lagi. di belakangnya pada saat yang kurang lebih sama. Ya nggak? Tapi kalau digeser, diturunkan, habis itu 2 hari lagi Oke. baru dipasang. Bang, diksinya Nggak, gitu ya? Saya mau biar adil. Sama satu lagi di Sumatera Utara, kisahnya Betul. nih. Di Sumatera Utara kalau betul semuanya dicopot, Satpol PP-nya tinggal nunjukin. Oke. Ini yang Ganjar Ring. kami copot. Ini yang ini Oke. kami copot juga loh. Adil, Ini kami- sama rata. Bang Ege, sebentar. Harus begitu Ya. Oke, Bang Ege. supaya tidak ada kesan. Oke. Sekali ini siapa yang berhadapan dengan kekuasaan yang berbeda Oke. posisinya di 2019. Karena diksi itu yang dipakai oleh Bu Mega kan? Ya, tapi ini Enggak, Ibu politiknya Mega enggak pelan-pelan. Politik Bang- ini Bang Habib begitu. sebentar. Oke. Begitu tuh maksudnya. Kan dulu Iya, iya. ada posisinya Kita tangkap apa? poinnya, Bang Ege. Sekarang Oke. posisinya bagaimana? Kita gitu tangkap loh. poinnya. Ya. Pertanyaan saya sebelum ke Bang Ya. Andreas mungkin singkat saja Bang Ege. Ya. Jadi dampak dari pernyataan atau pidato politik Bu Mega itu terhadap dinamika politik seperti apa? Oh, Singkat pasti saja. ada. Sebelum Singkat, ke Bang ada Andreas. dua dampaknya. Yang pertama, Bu Mega mengingatkan semua, Oke. karena betul loh pada masa Bu Mega kan, pada waktu itu Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar ketiga Oke. amandemen. Selain mengingatkan. Undang-undangnya. Yang kedua, oh, ini bagus juga untuk menunjukkan bahwa Banteng itu tidak cengeng. Oke. Ya kan? Kenapa harus menunjukkan itu? Oh, harus menunjukkan itu dong. Artinya Apa kan tujuannya? harus bangkit dari perasaan yang dulu saya sering singgung di sini. Nanti setelah dilantik, besoknya langsung Ada masuk bisikin. ke kedaulatan pangan. Ternyata enggak jadi nih. Ya kan? Jadi Dilantik sebagai waktu itu capres. Menteri Pertanian atau? Enggak. Oke. Karena kalimatnya gini. Beda, Bang, beda, Bang. Enggak, bukan. Kalimatnya komplitnya gini nih. Habib, kalimatnya itu adalah saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, lebih setuju lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo, calon presiden. Ya kan? Nanti setelah dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Jadi artinya Banteng itu tidak cengeng, bangkit, hadapi kenyataan. Ya kan? Mereka dulu menghadapi di 2019. Emang ada yang bilang cengeng, Bang? Apanya? Enggak ada ya, Bang? Oh kan, tapi bagusnya karena gini, Basarah itu mengatakan gini, Oke. ini Banteng kan akan bangkit, Oke. tapi Basarah ingin mengatakan Bu Mega mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan jangan menyerang kewibawaan Bapak Presiden. Nah itu bagus buat Oke. bangsa. Ya ini Bang Andreas harus menanggapi hal ini, Bang. Tapi biar lebih lengkap lagi nanti pernyataannya usai jeda ya, Bang. Kita tahan dulu sesaat lagi untuk Anda. Kebaikan jedanya. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa masih bersama dengan Bang Habibur Rahman, Bang Effendi Ghazali dan juga Bang Andreas. Kalau gitu saya mau gantian ke Bang Andreas. Bang Andreas menyikapi tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman dan juga Bang Ege. Kecurangan yang dimaksud ini kecurangan yang mana? Kalau kemudian MK yang tadi substansinya Anda sampaikan dibantah langsung oleh Bang Habibur Rahman gitu. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Ibu Mega itu jarang bicara setelah beliau menjadi ketua umum, jarang bicara untuk umum gitu. Dalam arti bicara
secara nasional. Biasanya Ibu bicara di dalam konteks sebagai ketua umum kepada kader-kader partai. Kali ini yang saya perhatikan agak tidak biasa gitu. Ibu bicara langsung untuk seluruhnya dengan referensi pengalaman beliau yang kita tahu, dengan referensi pengalaman dan apa yang beliau sendiri sampaikan, apa yang dia lihat dan apa yang dia renungkan melalui kontemplasi. Sehingga ya saya kira agak meremehkan kalau Habib tadi bilang kalau Ibu tidak dikasih informasi yang benar gitu. Agak berbahaya bicara seperti itu. Nah kemudian apa yang ya Ibu sampaikan itu jelas berkaitan dengan apa yang terjadi yang sangat jelas di Mahkamah Konstitusi, sehingga juga tidak apple to apple membandingkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa ditangani oleh Bawaslu. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga negara yang sangat-sangat strategis untuk menjaga konstitusi kita. Sehingga apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya menjadi perhatian kita, tapi menjadi perhatian dunia. Apa yang menjadi ukuran terhadap proses demokrasi yang terjadi di Republik ini. Sehingga Ibu bicara itu gitu. Dan karena Ibu juga punya pengalaman, bahkan Ibu yang membentuk atas perintah konstitusi membentuk Mahkamah Konstitusi itu gitu. Sehingga tidak biasa juga Ibu bicara agak belak-belakan seperti itu dengan ya kalau mau bilang ya jelas sekali apa yang kemarin Ibu sampaikan. Kemudian juga ya kalau mau melihat peristiwa-peristiwa indikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi juga ada indikasi yang kuat pelanggaran yang dilakukan, kecurangan yang dilakukan oleh aparat negara. Nah, hal ini itu kalau kita ingat kembali ke pemilu sebelum pemilu tahun 97, di mana Ibu juga akhirnya berbicara dan ya memerintahkan untuk PDI Pro Mega pada waktu itu tidak ikut pemilu. Dan kita tahu akibatnya. Apa yang terjadi setelah pemilu tahun 97 dan apa yang terjadi pada tahun 98. Nah saya kira ini referensi yang bisa kita perhatikan untuk melihat, untuk berefleksi kembali terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini dengan referensi pengalaman negara. Kita tidak menghendaki bahwa peristiwa seperti tahun 97, 98 itu tidak terjadi lagi. Itu saya kira itu keresahan dari Bu Mega melihat adanya indikasi kecurangan pemilu. Bang Andreas, nanti bisa ditanggapi oleh Bang Habib, tapi pertanyaan saya sebelum ke Bang Habib. Kalau kita ini, saya coba baca persepsi publik ya, Bang Andreas ya, berkaitan dengan pidato politik dari Bu Mega, ini ada persepsi yang muncul di publik dan juga elit bahwa pernyataan dari Bu Mega ini adalah bentuk perang terbuka antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Joko Widodo. Tanggapan dari Bang Andreas seperti apa? Itu persepsi yang muncul seperti itu, Bang Andreas. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu kemarin adalah ya hal yang umum, tidak menyebut siapa-siapa, tidak menyebut Habib juga gitu. Tidak menyebut Habibur Rahman, tidak menyebut ya salah satu calon presiden, tidak juga menyebut presiden di situ. Tapi Ibu bicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi dan indikasi-indikasi kecurangan yang sudah jelas melibatkan aparatur negara. Nah, saya kira makna itu yang perlu dilihat, karena ini menyangkut kepentingan kita semua, gitu. Bukan hanya kepentingan PDI Perjuangan, tapi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan kita menjaga proses demokrasi yang terjadi melalui pemilu yang ya jelas juga Ibu sampaikan supaya pemilu ini langsung umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil gitu. Itu yang disampaikan oleh Ibu kemarin. Bang Habibur Rahman, hati-hati Bang, informasinya nggak salah Bang, dan ya, itu jadi mau ditangkap. Kita nggak perlu berdebat kusir dan nggak perlu saling ancam ya. Saya kok kayak merasa terancam kalau disebut pernyataan saya berbahaya. Ini kan ruang publik, di mana kita menyampaikan pendapat kita dan kita persilahkan publik yang menilai. Sudah berminggu-minggu saya berbicara ya soal tidak adanya pembuktian intervensi di putusan MK tersebut. Silakan dibantah saja. Di mana buktinya? Di halaman berapa? Saksi yang mana? Alat bukti yang mana? Hakim konstitusi yang mana yang mengatakan adanya intervensi? Ya kan? Lalu soal perdebatan implementasi jurisprudensi yang sudah berlangsung
pada setiap edisi hakim Mahkamah Konstitusi. Silahkan dibantah saja gitu loh. Seperti apa bantahannya? Bahwa putusan MK ini memang sudah mengesampingkan asas benturan kepentingan sejak zaman Pak Jimli Asidiki. Saya kan bicara dengan dokumen, bicara dengan bukti. Tunjukkan saja buktinya yang sebaliknya. Berbahayanya di mana? Itu kan yang berbahaya adalah justru ketika kita di ruang publik secara demokrasi menyampaikan pendapat kita disebut berbahaya, gitu kan? Nah ini yang sangat tidak mengedukasi. Menurut saya nggak apa-apa lah. Tapi intinya saya sayang dengan Ibu Mega, ya. Kita hormat, kita respect, ya. Tetapi kita sangat menyayangkan jangan sampai ada, ya, informasi yang tidak tepat, informasi yang kurang lengkap, yang kurang tepat disampaikan ke Ibu Mega, sehingga ketika beliau menyampaikan memang secara umum banyak nilai-nilai yang kita pegang, kita terima sebagai nasihat dari tokoh bangsa, tetapi contoh-contoh yang disebutkan tidak tepat. Nah, ini yang kita sayangkan. Karena apa? Kami ini berkepentingan juga menjaga Ibu Mega. Beliau bukan ketum PDI Perjuangan bagi kami. Beliau adalah pemimpin kami yang pernah memimpin bangsa ini yang memang harus kami hormati gitu loh. Jadi apa yang disampaikan kan memang itu erga omnes. Apa yang disampaikan Ibu Mega itu persis apa putusan Mahkamah Konstitusi, norma yang berlaku bagi kita semua, menjadi pegangan bagi kita semua. Jadi kami menyampaikan ya pernyataan tadi, bahkan juga tertulis saya memang sudah sampaikan secara khusus ya tanggapan terhadap pernyataan Ibu Mega. Basisnya adalah rasa sayang, rasa cinta kepada Ibu Mega. Kami tangkap Bang. Ya. Oke, adu data saja kalau gitu. Bang Ege, cerahkan kami Bang. Saya pelan-pelan mau mengatakan pelan-pelan nih supaya pagi ini tetap semangat. Yang pertama, memang jelas ada pelanggaran-pelanggaran yang berisi konflik kepentingan pada MK-MK sebelumnya. Bukan MK-MK, Mahkamah Konstitusi dan ketuanya serta anggota sebelumnya. Tadi sudah disebutkan ada yang soal KY, ada yang soal Rusia, dan lain-lain ya. Tapi itu tidak berarti, nah pelan-pelan saya makanya, tapi itu tidak berarti sekali ini tidak terjadi pelanggaran etik gitu ya. Sehingga lolos gitu ya. Itu tidak berarti menyangkal yang ini. Yang kedua, saya setuju ingin mengatakan siapapun yang merasa ada kecurangan, ancam. Jadi nggak apa-apa, Gerindra merasa ada kecurangan pemilu di 2019 atau di 2023 menuju 2024, ancam. Awas loh, rakyat tahu nanti ini melalui media sosial. Kami akan melakukan perlawanan, Banteng akan bertindak. Dan pemilih kita kritis. Ayo ya, termasuk juga di media. Saya tuh sekarang selalu nonton bocor halus itu, ya kan? Jadi dengan demikian kita bisa memastikan rakyat terlibat sepenuhnya. Dan ini terutama kan masalahnya ini kan terjadi 19 sampai 25 Oktober nih. Ya enggak? Sebelumnya kan belum terduga. Tiba-tiba 19 sampai 25 Oktober ada perubahan. Yang kemarin jadi penguasa sekarang seakan-akan dalam tanda petik berhadapan dengan penguasa. Sehingga harusnya belajar dari pengalaman 2000. Dari 2009 tadi. Jadi gini, nah ini pengalaman. Ya sampai di sana Bang Ege. Sedikit itu boleh nggak saya tanggapi? Biar masuk di barang ya. Jadi gini. Silakan. Singkat saja. Wajar kita dalam posisi quote and quote ada di kekuasaan atau berhadapan ya kan kadang-kadang kita terlalu sensitif, tapi kan ada katalisatornya, ada KPU, ada Bawaslu, ada Sentra Gakumdu, ada MK ya, ada kepolisian, ada kejaksaan. Kita tempuh itu semua jalurnya, kita serahkan. Nah sementara kita politisi tetap kita berkampanye, menyampaikan visi, misi dan program yang begituan jangan rakyat ini menunggu aduan sudah habis menunggu bukan silakan mengancam kalau untuk menegakkan bahwa pemilu ini harus kita sepakat kecurangan. Kita tangkap poinnya. Bang Ege, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Bang Ege, Bang Habib dan juga Bang Andreas sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu. Oke, kalau gitu kita jeda terlebih dahulu ya. Kita jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami akan kembali dengan informasi bagaimana kondisi di Gaza saat ini dan juga dukungan dari sejumlah negara Arab untuk Palestina. Untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.